dampak dari kenaikan harga BBM ini sekejap saja. Itu yang dikomunikasikan. Tahun ini naik, tahun depan ya harga barang masih naik ya. Ini bukan harga barang turun ya Pak, jadi sekejap saja itu maksudnya. Harga barang masih naik, cuman tidak sekencang tahun ini. Itu yang diceritakannya. Karena itu saat ini BI itu ya, kalau kita lihat kemarin statementnya itu mereka melakukan istilahnya itu operation twist. Nah, apa yang lagi dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini? Kan mau ada kenaikan, ini namanya kenaikan tingkat inflasi Bapak Ibu. Terus ada fenomenanya gini, kemarin waktu kita Trimegah itu coba kita roadshow ke luar negeri, kita ketemu global investor di Singapura, mereka ceritanya gini, kalau kita mau beli, ini investor currency sama bond ya, terutama itu yang buat jaga rupiah kita, kalau kita mau beli currency sama bond, kita senangnya negara yang sudah mau potong bunga. Yang berarti udah naikin bunga duluan dong, kan inflasi ceritanya kemarin. Yang udah naikin bunga duluan itu Korea, ya ini ya udah hampir selesai ya, Korea, India, Malaysia, itu idola. Kayaknya itu kenaikan suku bunganya udah selesai, mereka mau masuk. Indonesia gimana? Indonesia baru mau naik bunganya. Sebab karena itu solusinya yang dilakukan oleh BI adalah Indonesia supaya tetap atraktif, mereka melakukan operation twist. Operation twist ini gimana di pasar obligasi Bapak Ibu? Nah ini mungkin aku kasih sedikit gambaran ya. Obligasi itu kan tenornya macam-macam ya Ibu ya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 30 tahun. Operation twist itu artinya adalah membuat harga obligasi yang tenor pendek itu sedikit turun berarti yieldnya meningkat. Kan di kondisi global risk off sekarang ini pada nggak mau masuk tenor panjang Bapak Ibu, resikonya kan tinggi kalau masuk jangka panjang. Dengan harapannya adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga di tenor jangka pendek, asing mau masuk ke obligasi jangka pendek kita, sementara likuiditas di perbankan itu bisa dijaga. Itu yang lagi dilakukan sekarang, dan kenapa rupiah itu agak berbeda sama ekspektasi kita ya. Kemarin-kemarin kan aku bilang rupiah di atas 15.000, ternyata BI lebih kreatif lagi. Supaya rupiahnya nggak elevated di atas 15.000, mereka lakukan operation twist. Tapi di sini kita melihat untuk bikin calm market ini lebih dalam jangka pendek. Nah itu kita ceritain. Lalu apa cerita market lagi yang kita lihat? Dolar itu masih super dolar Bapak Ibu. Semalam dolar indeks sampai 109. Nah ini yang saya bahas. Penyebab strong dolar itu ada di masalahnya yang terakhir ini sebenarnya. Selain masalah slowdown, ada masalah kredit moment di Eropa dan commodity importing countries. Jadinya walaupun kita oke sama ekonominya Indonesia dan prospek ekonomi is very good, on market kita lihatnya masih ada beberapa hal isu yang mesti di-resolve, terutama dari global, terutama isu ini ya, strong dollar sama credit moment. Dan ini terkait juga dengan harga komoditas kita, harga minyak yang gila-gilaan naiknya. Nah, kita bahas dulu ya apa yang terjadi. Mungkin lama tahu ya, harga semuanya naik. Batu bara tinggi, harga Brent kemarin turun, Amerika nurunin stockpile, tapi pada dasarnya kemarin juga masih kurang. Terus katanya mau price fixing, beli minyak dari Rusia, Rusianya tadi pagi nyerang balik. Kalau kamu price fixing, saya tidak jualan gas. Wah, ini gahar juga ya. Jadinya memang dinamikanya hal yang mesti kita waspadai ya. Ini pandangan kita dari Trim juga. Banyak hal yang struktural itu membuat kalaupun ada turun harga komoditas ini sementara. Kita lihatnya justru we need to be ready bahwa harga komoditas itu yang bisa turun itu ya. Ini konsensus market saat ini ya bisa turun. Tapi dinamika yang terjadi itu masih menunjukkan harga komoditas itu masih bisa naik. Dan itu sebenarnya Indonesia diuntungkan. Nah, sebelum bahas Indonesia diuntungkan, kita harus paham ada resiko keuangan yang terjadi kalau pressure dari komoditas itu terus-menerus. Apa itu Bapak Ibu? Kita paling takut itu saat ini, aku cerita resiko terbesar market itu nggak lokal, tapi kalau ada energi krisis di Eropa, ini yang kejadian ya. Ini harga natural gas yang ada di Belanda, walaupun kemarin udah turun ya, tapi ini trennya masih elevated. Ini ya kita lihat. Jadinya juga gas storage level juga yang kosong itu juga masih nambah. Jadi resiko kenaikan itu ya energi krisis ini saat ini ya, kalau kita banyak
juga itu sudah membuat banyak social unrest terjadi di berbagai macam negara. Contohnya saat ini dari 2 tahun yang lalu di Prancis itu harga energi udah 20 kali lipat. Itu yang kejadiannya. Bahkan kemarin saya ada dapat dengar dari rekan saya yang sebelumnya ada kerja di Eropa, Bapak Ibu, dana pensiunnya yang di sana disuruh minta top up sama pemerintah negaranya, Bapak Ibu. Kenapa? Katanya udah nggak kuat lagi lawan inflasi. Itu kondisinya, itu kenapa saat ini lumayan sangat dire sekali di sana. Jadinya apa yang kita takutkan kalau energi krisis ini berlanjut berubah menjadi adanya kondisi default atau gagal bayar baik dari sisi perbankan ataupun hutang negara. Ini yang kita lihat. Kalau ini terus-terusan terjadi ya, ada energi krisis, terus juga ada drop kemarin yang ekstrim di EU, itu juga membuat harga makanannya cenderung pressure. Ini juga membuat ada kemungkinan cenderungannya inflasinya terus meningkat. Itu yang kita lihat. Euro area CPI, food inflation. Nah ini food inflation kita baru 6%, di Eropa lebih gawat, 12%. Itu yang kejadian. Ini yang harus kita lihat sebagai resiko di sana, itu yang lumayan tinggi ya. Nah, jadinya juga hal yang lagi kejadian juga adalah gara-gara EU itu gara-gara banyak produksinya yang nggak jalan, trade balance deficit di mereka sama Cina juga terus meningkat. Dan juga sisi lain inflasi juga kemarin udah 9% di titik di zona Eropa. Jadi ini adalah kalau aku lihat resiko dari harga minyak tinggi itu bukan hanya dari BBM kita yang naik. Kalau BBM kita yang naik, kalau aku lihatnya itu justru BBM nggak naik kemarin itu overhang, Bapak Ibu. Market itu nggak tahu apa yang mesti dibaca. Ini yang kalau aku lebih lihat resiko dari kenaikan harga minyak kita itu lebih akan muncul dari Eropa yang bisa bergolak. Ini yang sama-sama kita tunggu. Saat ini memang juga Eurozone Intermediate Goods Import itu juga udah tinggi sekali ya, harus 74 miliar US dollar. Ini gara-gara perang ini aja, jadinya mereka sekarang itu orang Eropa lagi defisit. Ini saat ini sudah meningkatkan nilai dolar, menurunkan nilai euro area currency. Jadinya tren penguatan dolar sekarang itu bukan gara-gara super Amerika, tapi gara-gara Eropa sama Jepangnya itu super jelek. Terutama Eropa ya, itu yang menyebabkan dolar itu tetap naik. Kalau ini terus kejadian, itu yang kita takutkan ada kondisi tail risk, ada kemungkinan terjadinya global crisis lagi. Ini yang kita tunggu dalam 2 bulan depan nih. Ini musim dinginnya aman atau pakai ada cerita lain di Eropa, itu yang kita tunggu. Yang kita lihat ya. Terus juga kalau kita lihat juga CDS-nya udah pada meningkat di negara-negara lainnya. Nah, dan kalau kita lihat ini ya, Bapak Ibu sekalian, dan saya udah cerita sebelumnya ya, tapi aku cerita lagi aja deh. Bahwa siapa yang diuntungkan dari seluruh kejadian ini ya, ini nggak diuntungkan secara ekonomi Bapak Ibu. Ekonominya suffer juga, tapi ini kan soal bayar-bayaran, siapa yang cuan? Yang cuan dari seluruh kondisi ini Rusia Bapak Ibu. Ini kita hitungnya dari perubahan neraca berjalannya year on year dibandingkan tahun lalu. Rusia itu persentase dari PDB-nya itu ya, neraca berjalannya itu tambah surplus 4,3% of PDB. Ini kita lihat itu membuat ini yang membuat rubel itu kemarin lumayannya mengalami penguatan yang lumayan kuat, sehingga rebalancing ini membuat perekonomiannya di Rusia itu kelebihan uang tapi nggak ada solusi untuk investasi. Karena itu jangan heran kalau belakangan ini nanti akan sangat banyak uang dari Rusia yang jadi sudah cuan, terutama cuan minyak, itu mencari sumber investasi baru di berbagai negara. Apakah masuk ke Indonesia kita nggak tahu, mungkin aja. Tapi aku lihatnya kalau dari kacamata neraca pembayaran, yang punya uang sekarang orang Rusia justru di tengah-tengah perang ini. Nah, lalu berikutnya ini ya yang perlu kita waspadai juga. Sebenarnya harga BBM kita yang nggak pasti naik ini hanya satu rentetan dari banyak kejadian Bapak Ibu. Kejadian yang berikutnya yang harus kita waspadai itu adalah ini yang market ini bingung. Ini market bingung sekarang, IHSG itu bingung. Ada kecenderungannya masih mikir di cerita zaman dulu nih, harga bensin itu gampang turun, inflasi itu gampang turun, jadi
Fed rate hike naik, habis itu gampang potongnya, terus kenaikan Fed fund rate-nya nggak naik. Tapi yang saat ini market itu mulai beralih, ketika belakangan kan agak sulit itu IHSG jebol 7.200 ya. Yang kejadian adalah saham banks berat, tapi saham komoditasnya makin merajalela. Karena saat ini itu, yang baru mulai market itu mulai pricing in, mulai berpikir, how if the skenario adalah skenario stagflation. Kalau skenario stagflation, itu berbeda dari apa yang market ready sekarang. Yang market ready sekarang itu, the Fed naik 3,25 sampai 3,25 ya. Mungkin 50 basis sampai 100 basis dari sekarang. Habis itu tahun depan rate cut. Tahun depan rate cut dikit, habis itu naiknya nggak banyak. What if kalau Fed fund rate itu naiknya lebih kencang? Ini yang market itu belum ready sekarang. Dan juga karena kemarin kalau kita lihat data dari tenaga kerja di Amerika Serikat itu bagus sekali ya. Itu membuat harusnya ekspektasi penurunan bunga yang tadinya itu menyokong market di tahun depan itu hilang. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, mau nggak mau bunga di dunia itu interest rate-nya akan jauh lebih tinggi, tapi dengan harga komoditas yang lebih tinggi pula. Ini yang akan jadi hal menarik untuk di Indonesia. Kenapa menarik Bapak Ibu? Karena kita bertahun-tahun tahunya itu Indonesia kalau inflasi itu defisit. Kalau Indonesia lagi inflasinya rendah, dia surplus. What if kejadian sekarang itu kita punya inflasi tinggi tapi karena account kita surplus? Ini yang market juga belum ready di kondisi sekarang. Kita lihatnya ada resiko yaitu stagflationary situation. Ini yang harus kita ready ke depannya. Dan memang story of stagflation sebenarnya story Indonesia. Karena itu pelemahan kita year to date tidak sebanyak negara-negara lainnya lawan US dollar. Nah, ini resikonya. Kita dari TRIM itu masih punya pandangan, kita ingetin aja, kita salah satu hal yang paling bullish on commodity, karena kita lihat itu ya masih ada 6 hal yang masih bisa membuat sekalipun ada penurunan harga komoditas itu hanya temporer. Kita lihat ada underinvestment yang luar biasa di berbagai sektor komoditas. Ini membuat harusnya kondisi kembali harga komoditas yang naik itu bisa nggak gampang itu untuk nuruninnya, gara-gara pertumbuhan supply juga tidak banyak dan semakin besar pemain komoditas itu larinya keluar komoditas. Kalau mesti kita lihat semuanya udah cerita ESG kan, ada harum nggak investasi lagi di batu bara padahal dunia membutuhkannya, itu yang kita lihat. Karena itu undersupply masih bisa membuat harga itu stay tinggi for one. Ini yang kita harus juga sama-sama perhatikan ke depannya. Nah, lalu on the economy, kita nanti dulu ya kita bahas fuel price hike-nya. Tren ini sebenarnya apa? Ini aku selalu coba ingetin ya apa yang lagi kejadian di dunia sekarang. Di dunia sekarang itu kan inflasinya lompat. Apa yang dilakukan oleh inflasi ini Bapak Ibu sekalian? Inflasi ini sebenarnya ya, inflasi trennya yang kayak sekarang ini habis kita pandemi kan nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu kemarin, di rumah aja. Yang kerjaan kantor WFH, yang punya bisnisnya stop dulu. Yang kejadian itu adalah waktu pandemi, uang itu masuk ke sektor keuangan, Bapak Ibu. Kalau pada aware, semuanya rame-rame beli Rolex, beli gold, beli cryptocurrency, itu kan ya semuanya. Uang itu masuk ke hal-hal yang tidak sektorial, itu pada dasarnya. Bisa apa saja, masuk saham, kripto, dan lain-lain. Yang terjadi sekarang itu Bapak Ibu, dengan tren inflasi yang akan meningkat, juga dengan harga BBM yang akan naik, itu akan makin membuat uang kita, kan yang tadinya pada nabung ya Bapak Ibu, di tahun ini itu uang kita akan beramai-ramai keluar dari instrumen lama, yaitu instrumen keuangan, pindah ke sektor real. Ini yang kejadian itu sekarang kenapa harga Rolex turun, harga emas sudah juga cenderung nggak bisa naik. Karena kenapa? Nggak kejadian di Indonesia aja, di seluruh dunia itu yang lagi kejadian sekarang itu adalah uang itu keluar dari sektor keuangan kembali ke sektor real. Itu yang aku lihat. Karena itu tetap resiko menuju 2023 untuk sektor keuangan seperti kita, itu tetap adalah liquidity yang akan cenderung squeezing. Bapak Ibu yang sudah cuan saham,
rasakanlah bahwa nanti kita harus bayar BBM mahal. Yang biasanya tapi yang biasanya main cuan saham udah nggak pakai yang subsidi biasanya ya. Tapi tetap aja arahnya tetap naik ya. Jadinya dengan harga bayar subsidi ini akan naik, maka akan semakin banyak likuiditas di pasar keuangan yang harus ditarik ke sektor real untuk bayar yang lebih mahal. Saya sendiri udah merasakan cerita. Biasanya bayar bensin 300 ribuan kan. Sekarang udah lebih di atas 500 ribu. Kalau yang mobilnya besar-besar Bapak Ibu, kalau aku bilang bawahnya Alfa, Fortuner udah 1,5 juta sekali ngisi bensin. Itu sudah dirasakan ya. Itu uang kita keluar. Uang cuan, uang deposito, uang obligasi ditarik dari financial sector masuk ke real sector.